Pembunuhan massal adalah kejahatan yang mengerikan dan meninggalkan bekas luka yang mendalam pada sejarah manusia. Meskipun banyak tempat pembunuhan massal telah dihancurkan atau dilupakan, ada beberapa yang masih ada hingga saat ini, menjadi pengingat akan kekejaman yang pernah terjadi. Dalam video ini, kita akan menjelajahi 5 tempat pembunuhan massal terbesar di dunia yang masih ada dan menceritakan kisah mengerikan di baliknya. Auschwitz, yang terletak di dekat kota Oświęcim di Polandia Selatan, merupakan kompleks kamp konsentrasi dan pemusnahan terbesar yang dibangun oleh Nazi Jerman selama Perang Dunia II. Dibangun secara bertahap mulai tahun 1940, Auschwitz berkembang menjadi 3 bagian utama. Auschwitz I dijadikan kamp utama, Auschwitz II dijadikan kamp pemusnahan, dan Auschwitz III dijadikan sebagai kamp kerja paksa. Kamp ini menjadi simbol kengerian Holocaust, di mana lebih dari 1 juta orang, mayoritas Yahudi, dibantai secara sistematis. Para tahanan diangkut dengan kereta api dari seluruh Eropa yang diduduki Nazi, dan setibanya di Auschwitz-Birkenau, mereka menjalani seleksi brutal. Mereka yang dianggap tidak mampu bekerja paksa termasuk anak-anak, wanita hamil, orang tua, dan orang sakit, langsung dikirim ke kamar gas untuk dibunuh dengan gas siklon. Mayat-mayat mereka kemudian dibakar di krematorium. Estimasi jumlah korban di Auschwitz sangat bervariasi, tetapi konsensus sejarah menempatkan angka tersebut di antara 1,1 juta hingga 1,5 juta jiwa. Mayoritas korban, sekitar 90%, adalah orang Yahudi dari berbagai negara Eropa, termasuk Polandia, Hungaria, Rumania, dan Belanda. Selain Yahudi, korban Auschwitz juga termasuk tawanan perang Soviet, orang Roma, tahanan politik Polandia, dan kelompok minoritas lainnya. Auschwitz dibebaskan oleh Tentara Merah Soviet pada tanggal 27 Januari tahun 1945, yang kini diperingati sebagai Hari Peringatan Holocaust Internasional. Sisa-sisa kamp tersebut sekarang menjadi museum dan situs peringatan untuk mengenang para korban dan sebagai pengingat akan kekejaman yang tak terbayangkan yang terjadi di sana. Ladang pembantaian Killing Field di Kamboja merupakan saksi bisu kekejaman rezim Khmer Merah yang berkuasa dari tahun 1975 hingga 1979. Istilah ini merujuk pada sejumlah lokasi di seluruh Kamboja di mana lebih dari 1 juta orang dieksekusi dan dimakamkan di kuburan massal. Para korban termasuk diantaranya mantan pejabat pemerintah, tentara, intelektual, profesional, etnis minoritas, dan bahkan mereka yang hanya dicurigai memiliki hubungan dengan rezim sebelumnya. Metode pembunuhan sangat brutal dan seringkali dilakukan dengan alat-alat pertanian seperti cangkul, palu, dan bambu runcing untuk menghemat amunisi. Salah satu lokasi yang paling terkenal adalah Choang Ek, terletak di luar Phnom Penh, di mana sebuah stupa peringatan berisi ribuan tengkorak korban menjadi pengingat yang mengerikan akan genosida tersebut. Jumlah pasti korban ladang pembantaian sulit dipastikan, tetapi diperkirakan lebih dari 1 juta jiwa, bahkan beberapa perkiraan menyebutkan angka hingga 3 juta. Dari total populasi Kamboja yang berjumlah sekitar 8 juta pada saat itu.
Data yang tepat sulit didapatkan karena penghancuran dokumen dan catatan selama masa rezim Khmer Merah. Meskipun angka pastinya masih diperdebatkan, skala pembantaian dan dampaknya terhadap masyarakat Kamboja tidak dapat disangkal. Ladang pembantaian menjadi simbol penderitaan dan trauma mendalam bagi bangsa Kamboja, serta pengingat akan pentingnya mencegah terulangnya kembali kekejaman serupa di masa depan. Pembantaian Srebrenica, yang juga dikenal sebagai genosida Srebrenica, merupakan sebuah tragedi mengerikan yang terjadi pada bulan Juli tahun 1995 di tengah Perang Bosnia. Lebih dari 8.000 pria dan anak laki-laki Muslim Bosniak dibantai oleh pasukan Serbia Bosnia di bawah komando Jenderal Ratko Mladic. Peristiwa ini terjadi di daerah Srebrenica, yang sebelumnya dinyatakan sebagai zona aman oleh PBB. Pasukan Serbia Bosnia yang didukung oleh unit-unit paramiliter Serbia, menyerbu Srebrenica, memisahkan pria dan anak laki-laki dari wanita dan anak-anak, dan kemudian melakukan pembunuhan massal yang sistematis. Jenazah para korban kemudian ditemukan di kuburan massal yang tersebar di sekitar wilayah tersebut, banyak di antaranya dipindahkan dan dikuburkan kembali untuk menyembunyikan bukti kejahatan tersebut. Pembantaian Srebrenica dianggap sebagai genosida terburuk di Eropa sejak Perang Dunia II dan menjadi simbol kekejaman perang dan pembersihan etnis. Jumlah korban yang pasti dari pembantaian Srebrenica diperkirakan lebih dari 8.000 jiwa, meskipun angka pastinya sulit untuk dipastikan karena upaya sistematis untuk menyembunyikan bukti-bukti kejahatan. Sebagian besar korban adalah pria dan anak laki-laki Bosniak yang dieksekusi secara sistematis oleh pasukan Serbia Bosnia. Selain jumlah korban tewas yang sangat besar, pembantaian ini juga menyebabkan trauma mendalam bagi para penyintas, terutama para wanita dan ibu yang kehilangan suami, ayah, dan anak laki-laki mereka. Tragedi ini diakui oleh Mahkamah Internasional sebagai tindakan genosida dan menjadi pengingat yang menyakitkan akan pentingnya mencegah konflik dan melindungi hak asasi manusia. Pulau Robben, yang terletak di Table Bay, Afrika Selatan, memiliki sejarah kelam yang panjang dan menyedihkan. Sejak akhir abad ke-17, pulau ini telah digunakan sebagai tempat pengasingan, terutama bagi tahanan politik. Awalnya, penjara di pulau ini didirikan oleh penjajah Belanda, dan kemudian digunakan oleh pemerintahan kolonial Inggris dan rezim apartheid Afrika Selatan. Selama berabad-abad, Pulau Robben menjadi saksi bisu penderitaan ribuan orang yang dipenjara karena keyakinan politik, perlawanan terhadap penindasan, atau hanya karena ras mereka. Kondisi di penjara sangat keras, dengan kerja paksa, isolasi, dan perlakuan yang tidak manusiawi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari para tahanan. Pulau ini menjadi simbol penindasan dan pelanggaran hak asasi manusia, mencerminkan babak gelap dalam sejarah Afrika Selatan. Tersembunyi di wilayah pegunungan Kroasia, terdapat sebuah tempat yang menyimpan kenangan kelam Perang Dunia II, Gua Longar. Gua ini, yang seharusnya menjadi bagian dari alam yang indah, berubah menjadi saksi bisu kekejaman Ustasja, sebuah organisasi fasis Kroasia yang berkuasa selama perang. Diperkirakan lebih dari 1.000 nyawa melayang di tempat ini, korban dari pembantaian sistematis yang menargetkan etnis Serbia, Yahudi, dan Roma. Mereka dibawa ke gua ini, seringkali setelah mengalami penyiksaan yang mengerikan, dan kemudian dibunuh di dalam atau di sekitar gua. Suara jeritan dan tembakan di dalam gua bergaung di antara bebatuan,
menciptakan trauma mendalam bagi wilayah tersebut.